91,6 Indika FM bersama dengan Dira Larasati di Indika Foundation Talk. Nah, teman Indika yang memang di mana ya bahwa seru banget nih sore hari ini, sebuah kehormatan besar langsung bertemu bersama dengan Maestro Tari Didik Hadi Prayitno atau kita mengenalnya sebagai Didik Nini Towo. Assalamualaikum Mas Didik. Salam. Apa kabar? Baik saja, selalu always. Mas Didik, kita semua ngefans banget sama Mas Didik, semua karya-karyanya sampai dengan detik ini. Kita walaupun udah generasi milenial, tahu gadget dan lain-lain, tapi tetap aja kalau kita tahu karya tari seorang Mas Didik Nini Towo, itu semua kita, aduh, aku sembah-sembah deh sama kamu Mas Didik. Yang disembah itu raja lu. Ya. Tapi Mas Didik sehat ya semuanya ya, keluarga ya. Jogja aman? Aman sejauh ini ya. Luar biasa sih Mas Didik. Mungkin Mas Didik berarti total udah berapa tahun tuh berkarya di seni tari? Kalau seni nari memang dari kecil, tapi kemudian lulus SMA saya sempat bekerja 1 tahun di kantor kebudayaan di Kabupaten Temanggung. Yeah. Lalu setelah itu saya baru kuliah ke ASTI Jogja, dulu namanya masih ASTI, Akademi Seni Tari Indonesia di Yogyakarta. Yeah. Kalau sekarang sudah menjadi ISI, Institut Seni Indonesia kan. Itu dari tahun 74 saya. Sampai sekarang. Kalau mau dihitung dari 74 ya tinggal dikurangi 74. Iya, berarti kurang lebih udah 45 tahunan lah ya. Wah, 46 ya. 46 tahun, luar biasa sekali loh. Masih terus konsisten sampai dengan sekarang, yaitu adalah akhirnya tari. Yang dimana kan tari ini nggak semua orang tuh bisa suka, dan juga bisa dibilang sebagai satu bentuk budaya yang nggak melulu bisa bertahan gitu di setiap tahunnya. Tapi Mas Didi bisa melebarkan sayapnya bahwa dari dulu konsisten tetap akhirnya memilih tari. Menurut Mas Didi sendiri, kenapa akhirnya kok bisa sih Mas, akhirnya aku serius nih di tari ini? Ya awalnya memang kalau tari itu kan dari hobi, tapi kemudian setelah saya kuliah, kemudian saya merasakan dalam proses kesininya bahwa tari sudah menjadi bagian dari hidup saya. Jadi saya punya keyakinan memang saya dilahirkan untuk menjadi penari. Sudah dari sononya itu. Benar. Itu emang udah kayaknya dari Tuhan, terus juga dari hati pun akhirnya menari itu adalah menjadi sebuah passion. Dan terus akhirnya memilih dengan karakter dua muka gitu ya, memerankan dua karakter sekaligus, awalnya gimana tuh Mas Didi? Memang kadang-kadang kalau yang namanya kreativitas itu kan munculnya kan dadakan ya. Iya. Seperti kan sekarang juga ada tahu goreng dadakan. Iya gitu kan. Benar. Tahu bulat ya. Kan digoreng dadakan. Ya jadi spontanitas itu kadang-kadang kalau ditanya kok bisa gitu ya agak susah menjawabnya, tapi tiba-tiba muncul begitu saja. Kalau saya yakin itu ya semua ide kan yang ngasih Tuhan ya. Iya, betul. Kita tidak menangkap sinyal-sinyal yang diberikan sama Tuhan kan. Nah, kalau kita bicara masalah kepekaan, sebenarnya dalam dunia seni, tari khususnya, itu belajar tentang kepekaan. Kalau kita peka terhadap alam semesta, terhadap sekeliling kita menjadi paham, menjadi tahu sebenarnya segala sesuatu yang terjadi di sekeliling kita itu memang kalau menurut saya sudah digariskan dan diizinkan terjadi kan, benar nggak? Seperti sekarang corona pun ya memang itu sudah seizin Tuhan, memang Tuhan sudah mengatur. Dan akhirnya membuat kita jadi merasa bahwa kepekaan itu harus selalu kita buka, karena sekeliling kita itu nggak tahu akan memberikan pesan kita seperti apa. Siapa tahu itu membawa kreativitas buat kita. Mas Didi berarti emang peka sekali ya dari kecil, udah tahu apa yang diinginkan, atau mungkin memang terjadi begitu aja? Saya nggak tahu kalau saya itu peka apa tidak. Yang penting saya tidak kok. Bisa aja nih Mas Didi. Mas Didi Nini Towo yang mungkin baru aja viral videonya kemarin bikin create lagu Lati, ya itu berapa jam prosesnya Mas Didi?
proses syutingnya itu 2 hari, tapi dimulai seharinya itu dimulai. Jadi gini, persiapan sehari itu menyiapkan topeng, menyiapkan semua properti kan. Saya kan setelah saya merenung, oh kira-kira yang harus saya siapkan topengnya ini, gelungannya ini, sesuai dengan ide yang saya dapatkan gitu. Lalu proses syuting pengambilan gambarnya itu 2 hari, itu dimulainya siang ya maksudnya itu jam 3. Hari pertama siang jam 3. Jam 3 sampai malam, sampai jam 9 lah. Ya cuma 2 hari itu aja, dari jam 3 sampai jam 9, jadi tidak full day gitu. Kemudian yang lama editing, karena editing di sini teman-teman tim kan kita buat tim YouTube ya dari yayasan, itu kan punya kesibukan masing-masing, sehingga tidak dipantengin terus gitu. Sehingga itu makan waktu sampai beberapa hari. Jadi proses dari ide muncul sampai jadi produk itu kurang lebih 3 minggu. Wow, luar biasa sekali. Tapi kalau itu misalnya tidak dalam keadaan pandemi, itu digarap dalam keadaan normal biasa, mungkin 4 hari sudah selesai. Oh, oke. Karena memang kondisinya lagi pandemi aja, jadi makanya agak sedikit lebih panjang. Tapi hasilnya sangat maksimal, Mas Didi. Iya. Itu kita nggak ngira. Aku sampai mau nangis, tau gak sih? Karena tuh kayak Indonesia banget. Aduh, ini kita tuh udah lama banget kita nggak melihat sajian yang memang terkesannya Nusantara sekali, dan seorang maestro tari juga yang akhirnya ikut berkontribusi. Mas Didik, tapi aku pengen tanya juga deh sama Mas Didik ya, sebagai seniman tari, terutama kan akhirnya memilih cross gender nih, nggak mudah dong pasti, dan banyak banget tantangan sampai dengan mungkin stereotip orang-orang gitu. Akhirnya Mas Didik justru malah makin percaya diri mendalami sama cross gender ini sampai dengan sekarang. Apa sih yang menjadi kekuatan dan energi dari Mas Didi sendiri? Kalau dikatakan kekuatan saya hanya doa. Ya, karena proses saya berkesenian itu saya mengalami bullying. Kalau sekarang istilahnya bullying ya. Kalau dulu kan istilahnya tidak dianggap lah, disingkirkan kan begitu kan. Diabaikan, karena kan laki-laki menari wanita, itu aja image-nya masyarakat sudah tidak baik kan begitu. Nah, kenapa saya berangkat dari sana? Karena memang berangkat dari kemampuan saya. Saya itu di dalam kelas atau di dalam proses saya belajar menari, saya selalu lebih bisa menarikan wanita daripada laki-laki yang gagah. Nah, itu awalnya di sana. Nah, dari situ kemudian saya menekuni, karena saya banyak dengar suara-suara yang minor, saya selalu dalam hati saya bilang, saya harus bisa membuktikan bahwa yang saya lakukan ini berkualitas. Jadi saya harus bisa menyamai wanita, paling tidak kalau saya menari wanita, itu yang selalu terbenam atau terpikirkan. Sehingga saya menekuni itu sangat serius. Ya istilahnya, sampai saya belajar kemana-mana. Iya. Gitu. Oke, jadi sebuah ketekunan dan juga kepercayaan bahwa keseriusan ini kalau dijalani dengan baik, hasilnya akan membawa sebuah prestasi juga. Bukan begitu, Mas Didik? Iya, betul. Nah, akhirnya dikatakanlah sebagai seorang maestro tari ini dituntut untuk melakukan penjiwaan. Dan otomatis dengan, dari kanan kiri gitu, banyak banget orang-orang yang Mas Didi ngerasain sendiri, kok seperti diabaikan ya, seperti tidak disupport, tapi tetap bisa fokus melakukan penjiwaan di tari itu sendiri. Tanggapan dari Mas Didik gimana saat itu? Iya, yang penting saya kemudian punya prinsip, karena sering saya mendengar kata-kata minor itu lama-lama kan kebal ya Mbak. Ya kan? Lalu saya punya prinsip begini, yang penting saya tidak minta makan kalian. Satu, saya tidak mengganggu kalian. Saya sendiri, jalan sendiri. Kalian mau senang silakan, mau tidak senang silakan. Tapi saya bisa membuktikan bahwa apa yang saya lakukan akhirnya bisa menjadi sebuah kontribusi yang banyak dinilai dan banyak diapresiasi oleh orang di dalam maupun di luar negeri. Itu akhirnya hasil jerih payah saya bisa dikatakan menghasilkan. Tapi itu tidak lepas dari hal yang terus-menerus. Banget sih, bener. Nah, kan selama perjalanan itu kan akhirnya kan banyak orang yang nggak mensupport ya. Terus akhirnya kok bisa sih Mas Didi tuh kayak yang enggak kok,
ini pasti bisa, ini pasti ada jalannya gitu. Keyakinan itu yang akan terus tumbuh di hari ke harinya Mas Didi sampai dengan sekarang. Itu emang dari segala bentuk keterbukaan rezeki dan lain-lain, itu jelas terbuka lebar sekali Mas Didi saat itu? Makanya kita kalau kembali, apa sih gunanya kita itu punya agama? Apa sih gunanya kita itu punya Tuhan, kan di situ. Katanya orang pintar itu kalau iman kita kuat, kan kita nggak perlu khawatir, benar nggak? Nah, jadi itu yang mendasari saya dan kepasrahan total saya. Saya yakin bahwa dan juga saya selalu meyakini ayat-ayat yang ada di kitab suci maupun di banyak hal, bahwa Tuhan itu akan memberikan cobaan kepada manusia. Pasti pakai ukuran, dalam arti manusia itu pasti kuat. Pasti Tuhan kita tahu sanggup. Benar-benar. Sanggup biasa. Tinggal kita itu sabar apa tidak. Sehingga diujikan kesabaran kita. Iya. Nah itu. Sempat nyaris mau nyerah nggak Mas Didi? Ya wajar Mbak. Namanya manusia, secara manusia itu kalau sudah terlalu beban, terlalu berat, sebetulnya juga ada perasaan, aduh kok gini terus ya. Tapi pada waktu kita kemudian berserah kepada yang di atas, kita kalau orang Jawa ya menyembah, kita sujud, selesai wis. Ada kekuatan yang nggak tahu dari mana itu. Mungkin dari jonggol kekuatan. Aduh, mindfulness banget sama Mas Didi ini, kayak diberikan ketenangan bahwa kita ya penting yakin, berdoa, kita tahu apa yang kita jalani, semuanya itu pasti akan dikasih sama jalannya, gitu ya Mas Didi ya. Oke, jadi di agama, ya apapun itu ada, Mbak. Di tengah pandemi ini ya, Mas Didi, seniman terkena dampaknya nggak? Pasti. Salah satu contohnya? Teman-teman seniman yang hanya mengandalkan atau kehidupannya hanya disupport dari hasil pertunjukan, itu pasti mengalami sekali, karena kemudian semua show kan dibatalkan. Iya. Kalau seniman yang kemudian dia sebagai pegawai negeri, sebuah kantor, atau menjadi dosen di sebuah universitas, ya fine-fine aja, karena mereka situasi begini tetap mendapatkan gaji. Tapi kalau kita yang memang swasta, ya kalau nggak ada job, dari mana? Iya, ya. Betul. Nah itu mengalami sekali. Terkena dampak yang sangat paling dirasakan adalah mungkin tidak adanya show yang akhirnya harus di-postpone dulu untuk sampai waktu yang ditentukan. Dan kalau dari yang bisa, menurut dari Mas Didi sendiri, apa sih yang bisa kita ambil dari semuanya kita berhenti dulu gitu untuk gak berkarya, untuk gak ada lagi pemasukan, tapi dari seorang Mas Didi, seorang seniman, yang bisa kita ambil dari semua apa yang terjadi ini? Saya rasa hampir semua orang mengalami itu, Mbak, bahwa di dalam situasi COVID ini, kemudian kita kan menjadi merenung, menjadi introspeksi. Benar nggak? Jadi kita berpikiran bisa jernih, karena kemudian kita tidak seperti sebelumnya yang sehari-hari itu cuman kerja, cari duit, ini, itu, ini, dan sebagainya. Sehingga kadang-kadang hubungan dengan keluarga pun menjadi tidak harmonis, kurang akrab, kan begitu. Betul. Nah, dengan adanya ini ternyata nilai-nilai yang bisa, nilai positifnya juga banyak. Saya sendiri ngalami, karena kemarin saya sering ke luar negeri, sehingga sering saya tidak begitu dekat dengan anak saya. Dengan pandemi ini kan, anak saya kan senang ketungguan terus kan, dia mau manja-manja sama tuanya kan, selalu ada gitu. Kalau kemarin kadang-kadang ya, anak kecil ya, masih SMP kan, kadang-kadang kepengen begini, bapaknya nggak ada, lagi di luar negeri. Sempat kadang-kadang anak itu curhat kepada guru lesnya, atau kepada guru sekolahnya, kan gitu kan. Nah gitu, itu saya menyadari, oh memang, ya semua itu saya yakin Tuhan punya rencana. Apalagi kalau kita lihat berita katanya, begitu stop kegiatan itu, es yang ada di kutub kemudian membeku lagi, misalnya itu, ya kan. Kemudian kita melihat cuaca atau kecerahan di udara, bisa terlihat langit biru, bisa ini itu. Katanya di Jakarta bisa melihat cerahnya langit di atas dan sebagainya gitu kan. Nah itu kan
sesuatu yang kita nggak tahu ya. Itu semua kalau mau tahu ya tanya sama Tuhan. Jadi memang ada gantiannya dan emang nggak semuanya selalu buruk. Memang ada efek positif dan juga negatif. Ya balik lagi kita mau mengambilnya seperti apa. Nah makanya Mas Didi Mitowo ini kan akhirnya saking kreatifnya bikinlah sebuah tarian yang namanya tarian masker. Atau kita karya tari dari Antarala ya. Ya nggak sih Mas Didi kalau nggak salah? Relate banget sama COVID-19 itu. Inspirasinya gimana tuh? Satu Antarala. Jadi kan di dalam situasi COVID kan kita butuh pemasukan. Kemudian yang respon paling cepat pertama kali adalah dari Kemendikbud di Jakarta, dari Dirjen Kebudayaan. Waktu itu Pak Hilman Farid kan sempat saya WA-an dengan beliau. Dia bilang bahwa di Kemendikbud, Dirjen Kebudayaan ada program daring live kan. Lalu awal April saya mendapatkan paket 6 daring itu seminggu 1 kali atau 2 kali, seminggu 2 kali ada yang sekali. Nah 6 itu memakan waktu 3 minggu sampai akhir April waktu itu. Kemudian setelah itu kan stuck lagi Mbak, nggak ada kegiatan kan. Nah saya mendapatkan juga program dari Balai Pelestari Nilai Budaya di Yogyakarta di IY. Itu saya membuat paket itu yang daring dan Antarala itu. Kemudian dari Dinas Kebudayaan ini memberikan satu paket lagi nanti pada tanggal 15 ada live kalau mau lihat. Saya mau talk show dengan pembuat topeng saya. Oh, menarik sekali. Ya, jam 10 pagi nanti tanggal 15 ya, jangan lupa nanti. Iya. Itu nanti saya akan berbicara tentang topeng-topeng saya itu siapa sih yang buat, ya kan? Biar tahu. Nanti kan bisa saya tanyakan juga. Saya sebagai hostnya, dia sebagai pembuat topengnya, kita akan ketemu. Lalu nanti saya akan memperagakan topengnya itu yang dibuat oleh beliau. Itu dari awal karir Mas Didi dibuatkan topeng oleh beliau. Betul, karena saya kenal dengan kakeknya beliau itu tahun 1974. Kali saya masuk ke Jogja. Ceritanya waktu itu saya lagi pentas. Tahun 79 saya mendapatkan topeng dari Cirebon. Nah, waktu saya pentas menggunakan salah satu karakter topeng, kalau nggak salah topeng Pamindo, itu keinjek sama kru TV lagi syuting kan, pecah ceritanya gitu. Saya harus membetulkan topeng itu karena di Cirebon zaman tahun 79-80-an kan mau balik ke Cirebon kan mikir nggak punya duit, ini itu sangat susah zaman dulu kan. Akhirnya saya mencari siapa yang bisa membetulkan topeng, lalu saya dikenalkan dengan pembuat topeng dari Kerantil, namanya Mbah Warno. Nah di situ saya ketemu, saya minta tolong dan bisa dibetulkan. Sekarang ini yang sekarang selalu berhubungan dengan saya adalah cucunya. Aduh, dari kakek terus juga ke cucunya ya? Cucunya. Kadang-kadang kan generasi itu tidak ke anaknya, kadang-kadang enggak, tapi loncat gitu. Langsung aja ke cucunya. Tapi akhirnya ke cucunya lagi sampai dengan detik ini sama Mas Didi. Total ada berapa yang punya sekarang nih? Berapa ratus topeng? Kalau topeng kan memang saya setiap kali saya travel, itu saya membeli topeng dari mana-mana karena kecintaan saya terhadap topeng. Dari Spanyol ada, dari Italia ada, dari Jepang ada, dari India ada, dari Tiongkok ada, yang dalam negeri juga banyak, dari Jawa Tengah, dari Bali, Jawa Timur, Jawa Barat, ya. Itu kalau total 350 lebih topeng saya. Makanya saya kan sekarang lagi nyiapkan omah koleksi Didi Mitowo. Nanti boleh datang untuk nonton. Seperti museum, tapi namanya koleksi. Aku mau banget. Di mana nanti akan di Jogja? Di Jogja, ya. Berarti kebetulan nanti kalau balik Jogja harus mampir. Harus. Jadi, sanggar saya itu kan dibantu oleh Bekraf tahun kemarin mendapatkan bantuan di infrastruktur dibangunkan, direnovasi. Kemudian sekarang menjadi 3 lantai. Nanti ada salah satu ruang koleksi
Nah, memang di sini saya sedang menyebar proposal untuk untuk minta bantuan orang-orang yang terketuk hatinya, yang peduli, membantu supaya Omah Koleksi ini terwujud dengan baik. Karena di dalam Omah Koleksi ini, ya nanti kita bisa menyaksikan banyak sekali benda-benda atau barang-barang etnik dari banyak etnis dari dalam dan luar negeri. Jadi bisa untuk edukasi. Iya, seperti misalnya Mbak, mungkin Mbak nggak tahu, ini saya punya. Apa tuh? Di dunia ini satu-satunya wayang kulit Wajinwa. Hanya dari Indonesia dan dari Yogyakarta. Oh, luar biasa. Itu wayang kulit, wayang Jinwa itu Cina Jawa. Jadi akulturasi budaya Cina Jawa itu yang membuat tokohnya namanya Gan Tuan Sing. Saya pernah membantu salah satu dosen dari UI penelitian hal ini. Dan koleksi itu separuh ada di Museum Sono Budaya Yogyakarta, wayang kulitnya. Yang separuh sekarang itu sudah melanglang. Awalnya ada di Jerman, kemudian dari Jerman sekarang diserahkan ke Amerika, dan sekarang ada di Museum Yale University di Amerika. Wow, luar biasa. Itu dari Indonesia tuh ya? Indonesia, dari Yogyakarta, kampungnya namanya Jogonalan. Jogokarian apa Jogonalan? Jogokarian Mas Said. Aku bangga sekali. Ternyata Indonesia tuh nggak cuma harus orang-orangnya aja yang bisa menyebarkan prestasi, tapi bahkan warisan budaya etnis bisa keliling dunia loh. Luar biasa ya Mas Didi. Mbak kalau ke museum-museum di luar negeri, seperti salah satunya saya pernah masuk ke storage di bawah tanah, itu museum di Wina, Museum Volkerkunde. Di situ saya melihat keris dari zaman Majapahit yang disimpan sangat rapi, sangat eksklusif, dijaga baik. Iya. Lalu yang satu saya pegang keris Pangeran Diponegoro. Wow. Itu ada di sana. Jadi kan Pangeran Diponegoro kan punya banyak keris kan. Ada di mana-mana, mungkin ada beberapa museum di luar negeri, di Belanda yang paling banyak. Nah, salah satunya ada di Wina, di Volkerkunde Museum. Sekarang jadi World Museum. Saya pernah pegang. Saya foto tapi nggak boleh itu off the record. Jadi harus saya sendiri pribadi yang diizinkan punya gitu. Jadi kalau saya tunjukkan saja, tapi kalau disebarluaskan nggak boleh. Nanti ke Jogja mau lihat fotonya boleh. Oh gitu. Wah, se-eksklusif itu ya Mas Didi, luar biasa. Aku bangga banget, beruntung sekali Mas Didi di tengah pandemi. Bikinlah karya tari masker yang menggambarkan sosok manusia yang akan diserang virus corona ya, kurang lebih seperti itu filosofinya. Digambarkan sebagai makhluk yang mungkin agak sedikit menakutkan. Gitu nggak sih Mas Didi? Iya, itu kan simbol-simbol kan. Jadi karena corona itu kan sangat menakutkan kan, kita semua pada takut dengan corona. Iya, di rumah aja. Jadi sebagai seniman kita kan bebas mengekspresikan bentuk yang menakutkan, itu kan bisa seperti sosok yang saya buat itu, topeng mata satu, gitu. Bisa apa saja lah, itu kreativitas seorang seniman. Oke. Nah, ada next project-nya nggak, Mas Didi, selain tadi mau bikin rumah yang dimana nanti akan banyak seperti kayak museum gitu, atau mungkin ada yang lain? Jadi sebenarnya setelah pandemi ini salah satu hikmah yang didapat adalah saya akan mengelola YouTube saya. Bisa dikatakan kalau memungkinkan kita menjadi YouTuber. Cuman kontennya adalah konten-konten yang banyak yang syarat dengan seni budaya sehingga bisa menjadi edukasi. Bukan saya mau memamerkan kekayaan yang saya ke toilet diceritakan, bukan. Iya benar. Bukan nge-vlog gitu-gitu ya. Ya, tapi lebih ke budaya. Jadi misalnya yang baru saja terlaksana itu kemarin saya ada tamu teman saya dari Ponorogo. Yang satu adalah penari jadil kuda lumping yang disebut jadil lanang, yang kalau kita melihat kesenian reog kan pasti ada tarian penarinya itu. Lalu yang satu seorang warok, mantan warok ya, karena sekarang sudah milenial kan. Karena warok di Ponorogo pun kan banyak yang KW-KW. Oh. Oke. Jangan salah, di semua bidang banyak KW-KW.
Jadi kalau kita nggak hati-hati, kita ketemu dengan warok yang KW, ngomongnya juga KW-KW. Waduh. Ya, nah itulah. Ya? Saya sering selalu menyampaikan sharing kepada generasi milenial, kita harus hati-hati. Kita belajar ke sumber yang benar. Kita mencari narasumber, ya hati-hati. Harus banyak referensi, jadi kita bisa tahu ini yang benar, ini yang KW dan abal-abal. Nah, sekarang Mbak, zaman sekarang itu memang zamannya abal-abal dan KW-KW, benar nggak sih? Iya, dan itu naik lagi ke permukaan gitu. Justru yang KW-KW itu yang cepat aktif, ya kan? Ya, karena apa? Karena kalau kita bicara filosofi Jawa, iya. Padi-padi yang penuh itu yang isi kan menunduk pasti. Ya benar-benar. Kan? Nggak ada padi isi kok terus ngewer-ewer begitu. Oke, jadi aduh, di YouTube channelnya di Dinini Towo ya? Betul, nanti lihat di channelnya. Iya. Nanti subscribe, like, and share. Asik. Gitu kan? Like, share, and subscribe. Mas Didi, ya ampun lucu banget. Oke, satu terakhir. Mas Didi, kasih pesan dong untuk kita generasi muda, generasi milenial, supaya kita tuh cinta banget sama budaya kita sendiri, sama seni, kesenian yang ada di Indonesia. Iya. Jadi pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang itu sebenarnya amin, benar sekali. Jadi kalau kalian mau sayang dengan budaya kita, ya kalian harus kenal dulu, ya kan? Kita mau punya pacar, mau punya istri kan juga dari perkenalan dulu, benar nggak sih? Nah, kan nggak ada istrinya jatuh dari langit mak tebluk gitu kan? Iya betul. pasti kenalan dulu. Nah itulah kita belajar mengenal apa sih sebenarnya kesenian kita itu. Kita misalnya yang seniman boleh kok belajar yang modern-modern, yang K-pop, yang apa-apa dari negara lain. Iya, dari budaya Barat boleh gitu ya. Cuman jangan melupakan budaya sendiri. Benar nggak? Pada waktu kita sudah lupa dengan budaya sendiri, nanti kalian juga tidak punya identitas. Aduh, sedih sih. Ya toh? Karena budaya itu kaitannya dengan identitas sebuah bangsa loh. Ya, tidak main-main. Jadi mengenali budaya sendiri bukan harus menjadi seniman, tidak. Jadi apapun, tapi yang berbudaya. Berbudaya itu kan punya makna yang dalam, toh. Iya, makanya saya selalu ngomong, jadilah generasi muda yang smart dan berbudaya. Ya. Karena seperti kemarin, kenapa saya alasannya ikut latih challenge? Itu inti yang utama sebenarnya saya akan meluruskan anggapan generasi milenial yang menganggap bahwa tembang mocopat itu identik dengan memanggil setan. Iya, penuh dengan mistis. Bukan. Itu yang meluruskan itu, iya. Kemarin kan kalau belum ikut IG ku ya, sudah follow IG saya belum? Udah dong, selalu banyak diundang di mana-mana Mas Didik ini loh. Kemarin yang pas minggu malam Senin yang bulan purnama, saya kan live Instagram toh. Jadi itu kan pas malam bulan purnama saya di rooftop di luar gitu, di bawah tak HP-nya begini kan kelihatan bulan di atas kepala. Nah itu saya nembang Jawa. Yang nadanya memang saya buat, yang nada bukan saya buat, memang ada nada itu kan macam-macam, ada pelok, ada selembung. Saya buat yang teknik lagunya itu mengalun begitu. Padahal isi syairnya adalah dolanan, tebak-tebakan. Tapi karena saya melakukannya mengalun, kemudian di bawah sinar bulan, malam hari agak gelap-gelap, remang-remang gitu, kan banyak yang takut, banyak yang nonton. Mas serem ini itu, kemudian saya ketawa. Nah, sekarang aku jelaskan arti makna syairnya. Itu adalah teka-teki. Itu kan merupakan tembang pucung, itu teka-teki kan, bukan tali, bukan tampar, tapi panjang seperti ular, yang jalannya di atas besi yang miring. Itu sebenarnya tebakan artinya kereta api. Jauh dari kesan mistis kan? Jauh banget. Tapi saya nembangnya begini, coba dengerin ya. Iya, boleh. Bapak Poco tutu watu tutu kuno. Nah,
konteksnya, kalau aku nembang ini kemudian aku di bawah pohon beringin di dekat kuburan, coba dikira ngundang setan. Iya, itu. Karena kita nggak mau mengenal, jadi kita main langsung ngejudge. Tahu juga tidak, gitu kan. Nah, makanya generasi muda jangan gampang ngejudge, jangan gampang menghakimi. Belajar dulu. Indonesia kaya dengan bahasa daerah, bener nggak sih? Banget, banyak banget kita ini, Mas Setiap Didi. pulau, setiap etnis, setiap suku punya bahasa daerah masing-masing. Betul. Dan itu yang harus kita ketahui. Kita harus bangga. Kita itu Bener. kaya. Nggak Banget. dimiliki negara lain. Betul, betul sekali. Di luar bahasa Indonesia, bahasa-bahasa daerah kita itu banyak. Mau bernyanyi dengan bahasa apapun, dengan cengkok apapun, semua kalau pesannya positif dan juga sama, harusnya emang bisa diresapi oleh anak muda sih. Jadi gak main asal viral, bahwa yang Jawa itu harus mistis, apa gimana. Nggak sama sekali ya Mas Didik loh. Benar. Nah, itu dan latih sebenarnya saya meluruskan itu sebenarnya. Iya, tapi suka ya dengan kolaborasi anak muda sekarang akhirnya dibawalah lagu Lati itu akhirnya bisa semua orang bisa jadi suka mau tua muda. Betul. Dengan adanya Lati ini kan nilai positifnya adalah kemudian anak-anak muda, anak milenial kan lalu mulai mau tidak mau belajar kan? Iya, banget Ingatkan dong, hati-hati, kamu jangan sembarangan. Nanti kan malu sendiri kalau keliru. Iya. Bener-bener cuma main asal viral aja ya. Luar biasa. Mas Didi kapan nih main ke Jakarta? Habis pandemi ya? Ya, nanti habis pandemi baru bisa datang. Oke, Mas Didi terima kasih banyak udah mau aku curi kesempatan dan juga waktunya untuk ngobrol-ngobrol di Indika FM. Terima kasih sekali lagi udah mau terus memperluaskan prestasi Indonesia, nama baik Indonesia dengan seni tari, dan sampai dengan sekarang semoga bisa menelurkan ke anak cucunya nanti ya, supaya kita generasi muda, supaya terus mencintai budaya dan juga etnis dari Indonesia. Mas Didi, terima kasih banyak sekali lagi, sukses terus, salam untuk keluarga di rumah, Jogja, happy-happy terus ya, sehat-sehat terus, yang paling terpenting. Kalau gitu, itu dia tadi teman Indika, obrolan kita bersama dengan Mas Didi Ninitowo, as a maestro Indonesia, inovasi karir di tengah pandemi. Dan juga buat teman Indika, jangan kemana-mana, stay tune terus di 91,6 Indika FM, karena Dira Larasati masih akan terus menemani sampai tepat di jam 8 malam.